Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hafsarika. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pola dari hasil turunan suatu fungsi. Dimana di video sebelumnya sudah saya paparkan bagaimana cara menemukan rumus untuk mencari turunan dari suatu fungsi jika fungsinya tidak berupa garis lurus, yaitu dengan rumus ini. F aksen X atau turunan dari F adalah limit H mendekati 0, fungsinya F dalam kurung X ditambah H dikurangi Fx per H. Oke, kita akan banyak latihan soal, maka siap-siap dulu buku dan alat tulis untuk mencatat dan juga untuk mencoba terlebih dahulu sebelum saya memaparkan pembahasannya. Soal yang pertama yaitu tentang fungsi konstan, karena di sini rumusnya semuanya tidak ada variabelnya. Seperti pada video sebelumnya, jika fungsinya konstan maka grafik fungsinya dia akan mendatar, harusnya turunannya adalah 0. Nah, kita buktikan dengan rumus ini. Yang pertama, fungsi fx sama dengan 5. Maka turunannya adalah limit h mendekati 0. Kemudian di sini f dalam kurung x ditambah h, dia nilainya adalah 5. Dan fx-nya juga 5. Kemudian hanya kita tulis kembali. Kenapa di sini hasilnya 5? Karena untuk fungsi konstan, berapapun nilai inputnya yang di dalam sini, maka hasil nilainya akan 5. Jadi, jika fungsi fx sama dengan 5 ditanyakan fx ditambah h, di sini inputnya adalah x ditambah h, tetap hasilnya adalah 5. Begitu. Oke, kita akan lanjut. Sama dengan 5 dikurangi 5 adalah 0 ya. Limit h mendekati 0. 5 dikurangi 5 0. 0 dibagi h. Nah, 0 dibagi h hasilnya akan 0. Maka ini sama dengan limit h mendekati 0, 0. Kemudian untuk konsep limit sendiri, jika limit h mendekati suatu nilai berapapun di sini, dan fungsinya adalah suatu konstanta tanpa variabel, maka hasilnya adalah konstanta tersebut, yaitu si 0. Jadi untuk nomor 1 ini turunan pertama fx sama dengan 5 adalah 0. Untuk fungsi yang kedua yaitu gx sama dengan akar 2. Turunan pertama g adalah dengan cara yang sama di nomor 1, limit h mendekati 0, f dalam kurung x ditambah h-nya juga akan bernilai akar 2. Kemudian fx-nya juga akan akar 2. Sehingga f dalam kurung x ditambah h dikurangi fx sama dengan akar 2 dikurangi akar 2. Yang juga hasilnya 0. Sama dengan limit h mendekati 0, 0 dibagi h. Sama ya di nomor 1, limit h mendekati 0, 0 kita bagi dengan h, maka hasilnya akan 0. Kemudian konsep limit, jika dia itu
fungsi di sini tidak ada variabelnya, maka limit H mendekati nilai berapapun, mau 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, hasilnya akan si konstanta ini, yaitu 0. Maka nomor 2 pun hasilnya juga 0. Seperti itu. Oke, untuk contoh pembahasan nomor 1 dan 2 sepertinya cukup untuk kalian mencoba nomor 3, 4, dan 5. Caranya langkahnya sama. Karena dia konstanta, maka untuk F di dalam kurungnya ada X ditambah H, dia sebagai input, hasilnya akan sama dengan si konstanta di sini. Contohnya nomor 3, selanjutnya nanti konstantanya 1/8. Maka yang ditulis di sini adalah 1/8, kemudian fx-nya juga 1/8. Begitu pula untuk nomor 4 dan 5. Jadi, jika suatu fungsi adalah fungsi konstan di mana rumusnya hanya disajikan nilai saja tanpa variabel, maka turunannya pasti 0. Oke, sekarang kita lanjut ya ke nomor 6 hingga 10, di mana fungsi di sini ada variabel x-nya. Kita coba dulu untuk nomor 6. Vx sama dengan 3x ditambah 1. Turunannya adalah limit H mendekati 0 Vx ditambah H dikurangi Vx per H sama dengan limit H mendekati 0 Vx tambah H, inputnya adalah X ditambah H, maka dia sebagai input di dalam Vx ini ya. Jadi X nya kita substitusi dengan X tambah H, yaitu 3 dalam kurung X tambah H kemudian ditambah 1. Ini adalah hasil dari Vx tambah H kemudian dikurangi Vx nya adalah 3x ditambah 1 per H sama dengan limit H mendekati 0 ini kita operasikan, yaitu 3 kali X 3x kemudian 3 kali H adalah 3H tambah 3H kemudian, nah ini tidak dikali dengan 3 karena dia kan pisah ya, terpisah dari si 3 kali dalam kurung, jadi ini tambah 1 saja. Kemudian yang ini negatif dikali dalam kurung, maka dia artinya negatif 1 dikali 3x kemudian negatif 1 dikali 1, hasilnya negatif 3x, kemudian yang ini adalah negatif 1 dibagi H. Oke. Kemudian setelah dioperasikan kita lihat di sini ada bilangan yang sama hanya beda tanda. 3x di sini positif, kemudian yang di belakang ini negatif. Berarti bisa dicoret. Habis. Kemudian 1 di sini positif, yang di sini negatif. Kita coret juga. Jadi yang atas tinggal 3H, yang bawah H. Sama dengan limit H mendekati 0 3H dibagi H. Kemudian karena ini pembagian sama-sama ada hanya bisa dicoret. Jadi tinggallah tersisa limit H mendekati 0 dengan fungsinya di sini jadi 3 saja. Nah, limit H mendekati 0, kemudian di sini tidak ada variabelnya, maka hasilnya sama dengan si 3 ini. Sama dengan 3. Gitu.
Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 7. Nomor 7, rumus nx sama dengan x pangkat setengah, atau ini bentuknya sama ya dengan akar 2 dari x atau akar x. Maka turunan pertama dari n-nya adalah limit h mendekati 0, n dalam kurung x ditambah h dikurangi n x dibagi h sama dengan limit h mendekati 0, rumus n dengan input x ditambah h, maka x ditambah h ini disubstitusikan ke dalam sini, yaitu dalam kurung x ditambah h pangkat setengah dikurangi nx nya yaitu x pangkat setengah dibagi h sama dengan, nah karena di sini adalah bentuk fungsi pecahan di mana ada akar ya, bentuk akar, maka untuk mencari hasilnya kita perlu mengkalikan dengan akar sekawannya. Kita tidak bisa langsung mensubstitusi si h mendekati 0 ini, hanya diganti dengan 0 karena dia nanti akan menjadi pembagian dengan 0 alias tidak terdefinisi. Oke, kita akan fokus ke nomor 7 ya. Kita ubah dulu ke bentuk akar. Akar x ditambah h dikurangi akar x dibagi h. Kita kalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar x ditambah h ditambah akar x dibagi akar x ditambah h ditambah akar x sama dengan limit h mendekati 0 hasil kali dari a dikurangi b dengan a ditambah b sama dengan a kuadrat min b kuadrat. Maka kita tulis di sini nanti jadi x ditambah h sebagai si a-nya, kemudian dikurangi akar x dikali akar x yaitu x per, nah ini kita tulis perkaliannya saja, h dikali dalam kurung x ditambah h ditambah akar x. Oke, selanjutnya hasilnya sama dengan, nah kita lihat di sini x ditambah h dikurangi x. Di sini ada nilai yang sama hanya beda tanda, maka bisa kita coret sehingga yang atas ini tertinggal h-nya saja. Jadi ini hasil selanjutnya adalah limit h mendekati 0, yang atas h, yang bawah h kali akar x ditambah h ditambah akar x. Dan karena ini adalah perkalian, maka h yang di atas bisa kita coret dengan yang di bawah. Yang atas ini adalah 1, yang bawah ini juga 1. Nah, di sini kalau kita coret habis itu artinya bukan 0 ya, tapi masih ada bilangan 1. Suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Begitu. Oke, kita lanjut. Sama dengan di sini hasilnya adalah limit h mendekati 0 1 per akar x tambah h
tambah akar X. Kemudian jika kita lihat di sini dan akan kita substitusikan 0 ke dalam si pembaginya, maka nanti sudah tidak per 0 lagi. Berarti langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan H sama dengan 0 ke dalam fungsi ini, yaitu 1 per akar X ditambah 0 ditambah akar X sama dengan 1 per, nah akar X ditambah 0 kan akar X ditambah akar X lagi, berarti yang bawah yang bawah ini adalah 2 akar X. Bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk lainnya, yaitu dia perkalian setengah dengan 1 per akar X, dimana 1 per akar X ini adalah X pangkat negatif setengah ya. Ayo diingat-ingat, bentuk dari pangkat negatif itu adalah 1 per dari bilangan berpangkat tersebut. Jadi 1 per 2 kali 1 per akar X adalah setengah X pangkat negatif setengah. Untuk nomor 8 silakan dicoba, hasilnya nanti tulis di komentar ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 9, yaitu fungsi Q X sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3. Q, aksen X-nya adalah limit H mendekati 0, rumusnya yaitu Q dalam kurung X tambah H dikurangi Q X dibagi H sama dengan limit X mendekati 0. Q X tambahannya adalah, kita substitusikan X tambah H ke dalam sini, maka hasilnya jadi 4 dalam kurung X ditambah H kurung kuadrat dikurangi 3. Ini adalah Q X tambahannya, kemudian dikurangi Q X nya adalah si 4X kuadrat dikurangi 3 dibagi H sama dengan limit H mendekati 0. Kita jabarkan, operasikan dulu si kuadratnya ini. X tambah H kuadrat adalah X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikurangi 3. Lalu yang ini negatifnya kita kalikan masing-masing, jadi negatif 4X kuadrat, kemudian negatif dikali negatif 3 min 3, dia jadi positif. Kemudian yang bawah dibagi H. Selanjutnya limit H mendekati 0 kita kalikan, di sini ada 4 kali X kuadrat adalah 4X kuadrat, kemudian 4 kali 2XH yaitu 8XH, kemudian 4 dikali H kuadrat yaitu 4H kuadrat, lalu dikurangi 3, kemudian dikurangi 4X kuadrat ditambah 3. Yang bawah jangan lupa ditulis H-nya. Oke, sudah kita jabarkan. Sekarang kita lihat manakah yang bisa kita coret. Ini ada 4X kuadrat, di sini ada negatif 4X kuadrat, kemudian negatif 3, ada positif 3. Jadi yang atas di sini bersisa 8XH ditambah 4H kuadrat sama dengan limit H mendekati 0
8xh ditambah 4x 4h kuadrat dibagi h sama dengan limit h mendekati 0. Kita ubah penjumlahan ini menjadi perkalian dari h dikali dalam kurung. Yang di dalam kurung di sini hanya ditulis 8x dan ditambah 4h saja. Karena ini kalau kita kalikan nanti jadi 8xh kemudian ditambah 4h kuadrat per h. H-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah limit h mendekati 0, 8x ditambah 4h. Kemudian karena dia sudah tidak ada pembagian dengan 0, bisa kita substitusikan si h sama dengan 0 ke dalam fungsi ini, yaitu 8x ditambah 4 kali 0 sama dengan 8x saja, karena 4 kali 0 adalah 0. Sebelum kita lanjut ke nomor 10 dan kita akan melihat polanya, coba dulu untuk nomor 8, hasilnya berapa nih? Kalian bisa pause dulu ya video ini dan temukan turunan pertama dari Wx sama dengan 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 6x pangkat 2. Adakah yang sama? Selamat untuk kamu yang bisa menemukan hasil yang sama dengan ini ya. Yang jawabannya sama, yaitu 6x kuadrat. Kalau masih belum sama 6x kuadrat, berarti di langkah pengoperasian fungsinya masih ada yang belum teliti. Oke, kita akan lanjut ke nomor 10 ya. Dan kita akan menemukan pola untuk turunan dari suatu fungsi di mana ada variabel x-nya. Nomor 10, fungsinya adalah kx sama dengan 1/x ditambah 3. Nah, turunannya adalah yaitu limit h mendekati 0 k x tambah h dikurangi kx dibagi h sama dengan limit h mendekati 0 k dalam kurung x tambahannya bentuknya jadi 1/x ditambah h ditambah 3. Jadi x nya tinggal diubah jadi x tambah h, kemudian kx nya sama dengan 1/x ditambah 3 dibagi h sama dengan limit h mendekati 0. Duh, gimana nih, kok fungsinya ada pecahannya? Jangan panik dulu, coba pahami ilustrasi sederhana berikut ini. Coba diingat-ingat bagaimana cara kalian mengurangi setengah dengan 1/3. Gimana ayo caranya? Ya betul, caranya adalah disamakan penyebutnya 2 kali 3. Kalau faktornya itu tidak ada yang sama, saling prima ya ini, maka dia tinggal dikalikan. Kemudian yang atas, si setengahnya ini jadi 1 kali 3. Karena yang bawah kan dikali 3 ya, maka yang atas pun juga dikali 3. Kemudian 1 dari 1/3 ini dia jadi 1 kali 2 gitu. Betul.
Jadi setengah dikurangi sepertiga adalah 1 kali 3 dikurangi 1 kali 2 per 2 kali 3, yaitu 3 dikurangi 2 per 6 sama dengan 1/6. Nah, konsep ini juga kita gunakan di sini. Dua pecahan, ini pengurangan, maka bisa kita satukan dengan mengalihkan si penyebutnya. Betul. X ditambah H ditambah 3 kali X ditambah 3. Lalu yang atas, nah tadinya 1, di sini jadi 1 kali X tambah 3. Kita tulis langsung X tambah 3 saja. Oke, ini untuk 1 di sini berubah jadi X tambah 3. Lalu 1 yang di sini berubah jadi, betul sekali, jadi ini X ditambah H ditambah 3 gitu. Oke, kurungnya jangan sampai lupa. Kemudian hanya di bawah ini tetap ditulis. Kita lanjutkan pengoperasiannya, yaitu limit H mendekati 0, limit yang atas ini kita operasikan ya, X ditambah 3, kurungnya kita hilangkan, kita buka kurungnya. Kemudian di sini kurungnya juga kita hilangkan. Caranya, nah karena di luar kurung ada negatifnya, maka yang di dalam ini karena positif semua, dia akan jadi berubah negatif semuanya. Min X, min H, min 3. Terus dibagi X ditambah H ditambah 3 dikali X ditambah 3 per H. Oke, nah kita lihat di sini manakah yang bisa dicoret. Nih ada X, X dengan min X habis, 3 dengan min 3 habis. Maka yang atas pecahannya jadi min H per dalam kurung X ditambah H ditambah 3 kali X ditambah 3. Sama dengan kita tulis dulu limit H mendekati 0. Yang atas di sini jadi min H dibagi X tambah 3, X H tambah 3 kali X tambah 3 dibagi H. Pecahan dibagi H sama dengan limit H mendekati 0 menjadi perkalian, hanya nanti jadi 1/H. Kemudian yang atas tetap sama bentuknya, min H per X ditambah H ditambah 3 kali X ditambah 3. Oke, nah di sini ada perkalian, ada H di atas, H di bawah, berarti bisa kita coret. Tapi ingat di sini ada negatif. Negatif kali 1 berarti nanti yang atas negatif 1. Sama dengan, kemudian karena di sini sudah tidak akan jadi per 0 lagi, kalau kita substitusikan H sama dengan 0 ke sini, maka tinggal kita tulis saja seperti ini. Hasilnya sama dengan negatif 1 per X ditambah 0 ditambah 3 kali X ditambah 3, yaitu negatif 1 per X ditambah 0 tambah 3, hasilnya tetap X tambah 3, 0 nya tidak usah kita tulis, dikali X tambah 3. Nah bisa kita buat dia jadi X tambah 3 kuadrat seperti ini.
Dan ini bentuk lainnya bisa kita tulis sebagai negatif 1 kali X ditambah 3 pangkat negatif 2 sama dengan negatif X ditambah 3 pangkat negatif 2. Begitu. Nah, sekarang sudah terlihat nih polanya. Untuk nomor 6 tadi, fungsinya adalah 3x tambah 1. Turunannya adalah 3. Nomor 7, fungsinya adalah x pangkat setengah. Turunannya setengah x pangkat negatif setengah. Nomor 8, fungsinya adalah wx sama dengan 2x pangkat 3. Ternyata turunannya adalah 6x kuadrat. Nomor 9, fungsinya 4x kuadrat dikurangi 3, turunannya 8x. Dan nomor 10, fungsi k x sama dengan seper x tambah 3. Ini kalau kita buat sebagai pangkat ya, maka dia x tambah 3 pangkat negatif 1. Ternyata turunannya adalah negatif dalam kurung x tambah 3 pangkat negatif 2. Berarti polanya adalah ini dia polanya. Pola dari hasil turunan suatu fungsi. Jika fungsinya adalah fungsi konstan, maka turunannya adalah 0. Kemudian jika fungsi fx adalah suatu bentuk rumus, ada variabel berpangkat n, dan di depan x-nya ada suatu koefisien a, maka turunannya adalah pangkat n-nya ke depan n, kemudian dikali koefisiennya yaitu a, dan pangkat dari variabel x-nya berkurang 1. Oke, itu tadi adalah pembahasan untuk pola hasil turunan suatu fungsi. Semoga bermanfaat dan semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.